Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Bulughul Maram dari hadis ke-6. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajul bi fadlil mar'ah wal yaghtari fa jami'a. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Artinya dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya Rasulullah pernah melarang sesungguhnya laki-laki itu mandi dari sisa air mandi perempuan, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seorang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki yang mandi dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya menyiduknya. Ini maksudnya dalam konteks ketika seorang suami istri mandi bersama di kamar mandi atau di kolah gitu ya, di kolah, sehingga bukan sisa air yang digunakan tapi saling menciduk untuk mandi. Lalu hadis ketujuhnya masih bersambungan ya. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Akhrajahu Muslimun wa li ashabis sunani. Irtasala ba'du azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah faja'ali yaghtasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Syekh Abbas dan bapaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari sisa air Maimunah. Siapa Maimunah itu? Maimunah adalah istri Nabi, salah satu istri Nabi. Ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Menurut sebagian faja'ali yaqtasila minha. Jadi sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mandi dalam satu tempat air. Nah, lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu. Maka berkatalah istrinya, sungguhnya aku sedang junub. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya air itu tidak menjadi junub. Hadis sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Maksudnya adalah status airnya bukan jadi air junub, tidak, karena istri Nabi sedang junub lalu dia berendam di dalam kulah, lalu Nabi datang gitu. Tapi ini bisa diartikan bahwasanya bukan Nabi untuk menghilangkan najis atau untuk mandi atau untuk bersuci, tidak. Lalu hadis ke-8, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Akhrajahu Muslimun wa fi lafdhi lahu falyuriq wa lit-Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sucinya tempat air seorang di antara kamu jika dijilat oleh anjing. Jadi sucinya tempat air, wadah air dari di antara kalian, di antara kita semua, jika dijilat oleh anjing, maka ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan debu tanah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan hendaklah ia membuang airnya. Menurut riwayat Imam Tirmidzi, yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu atau tanah. Maksudnya adalah jika ada tempat wadah air kita dijilat oleh anjing, maka kita wajib untuk menyamaknya. Maka cara menyamaknya itu adalah dengan 7 air
yang salah satunya dicampur dengan air dengan tanah begitu. Di riwayat lain bahkan airnya hendaklah dibuang, air wadahnya disama. Lalu hadis ke-9, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat bi najas innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'atu wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda perihal tentang kucing, bahwa kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kamu. Diriwayatkan oleh imam yang 4 dan dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Maksudnya adalah bahwasannya jilatan anjing itu tidak najis, tidak sama seperti jilatan kucing itu tidak najis, tidak sama seperti jilatan anjing. Jilatan anjing itu najis, bahkan najis besar, najis mughallazah. Maka wajib disama dengan disucikan dengan cara menyama dengan 7 basuhan, yang salah satu basuhannya wajib dicampur dengan tanah begitu. Lalu hadis ke-10, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyu fabala fi ta'ifah al-masjidi fazajarahun nas fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qad bawlahu amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanub min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaih. Dari Anas bin Ibn Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seorang A'rabi, seorang Badui, atau A'rabi itu kita juga orang yang bukan dari keturunan Nabi ataupun orang yang punya kedudukan tinggi. Seorang A'rabi, seorang Badui datang kemudian kencing di sudut masjid. Maka orang-orang menghadapnya, maksudnya mencelanya, jangan, diusirnya. Lalu Nabi SAW melarang mereka. Ketika itulah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiram di atas bekas air kencing tersebut. Itu muttafaq alaih. Semua ulama, semua imam hadis bersepakat atas itu. Maksudnya apa? Bahwasanya kalau misalkan seorang Badui itu dilarang, diusir-usir, ya air kencingnya kemana-mana. Justru itu menjadi menyulitkan kita untuk mensucikannya. Dan cara mensucikan air kencing itu tadi salah satunya Nabi telah mencontohkan, ambil setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencingnya. Selesai. Namun bekas kencingnya, bukan air kencingnya. Artinya bekas kencing itu artinya airnya sudah mengering, sudah najis. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis ainiyahnya sudah hilang, artinya air kencingnya sudah hilang, sudah dibuang, lalu dibasuhlah najis hukmiyahnya, artinya tempatnya itu yang bekas tempat najisnya dibasuh dengan air untuk mensucikannya. Itu salah satu cara untuk mensucikan najis. Jadi tidak sembarangan, tidak langsung main pel-pel saja. Justru dengan main pel-pel saja tanpa menghilangkan dulu airnya, tanpa menghilangkan dulu bekasnya, tanpa menghilangkan dulu ain najisnya, maka itu akan membuat kemana-mana jadi najis. Itu yang banyak kekeliruan di sekitar kita saat ini. Oke, sudah sampai hadis ke-10. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis ke-11 sampai 15. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.